yang terjadi di antara umat Islam yang disuarakan oleh suatu kelompok, itu mereka menyangka yang benar adalah kelompoknya sendiri, ya, dan menjelekkan kelompok lain. Ya, kalau sudah merasa benar dengan berbagai macam argumentasi yang ada dengan kelompoknya begitu, dan dia sudah betul-betul wah ini benar begitu, dan dia menutup sebelah matanya untuk melihat hujah, ya, di antara umat Islam yang lainnya, maka pada saat yang sama seperti ini Pak, maka dia akan merendahkan dan akan merasa yang paling baik dan paling benar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jemaah salat maghrib Masjid Chokra Aminoto yang semoga Allah berkahi dan semoga Allah rahmati, segala puja dan puji syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di malam hari ini dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sehat tanpa halangan apapun. Semoga setiap langkah yang kemudian kita langkahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita mengikuti sunnahnya dan kita ikuti jejak-jejaknya. Semoga setiap langkah yang kemudian kita tapaki Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita selalu berada di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang semoga Allah berkahi, pertemuan di 2 pekan yang lalu, sebab pekan kemarin berhalangan karena hujan dan libur ya, digantikan dengan ustadz yang lain, alhamdulillah ada penggantinya. Di 2 pekan yang lalu kita review sebentar, kita sudah membahas tentang bab as-sobiyah atau ta'assub. Masih ingat Bapak Ibu hadirin? Sudah lupa ya? Masya Allah ya. Ya. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ghaza fakasa'a rajulun minal muhajirin rajulan minal ansar. Ya, ini hadis tentang as-sobiyah, larangan memanggil kelompok ya atau jamaahnya ya, ya lal ansar, ya lal muhajirin, begitu. Itu salah satu larangan yang kemudian Nabi SAW melarang panggilan-panggilan yang menyeru kepada as-sobiyah atau pada kelompok ya. Ya. Dan kemarin kita sudah membahas beberapa hal ya kaitan dengan as-sobiyah ini, yaitu akan melahirkan beberapa penyakit ya, penyakit hati yang membuat nantinya menjadi tidak nyaman ya di hati kita maupun di hati saudara-saudara kita yang beriman. Kita ambilkan dari hadis Nabi nomor 35, hadis Arba'in, di mana Nabi pernah melarang beberapa hal di dalam hadis tadi. Yang lahir setelah as-sobiyah itu adalah dengki atau hasad ya, yaitu kedengkian, hasad. Apa itu al-hasadu wa al-bughdu wal karahatu lima yarahu min husni halil mahsud? Rasa benci, rasa tidak senang terhadap saudaranya ketika saudaranya mendapatkan kebaikan atau kebahagiaan. Ini dengki ya, hasad atau dengki.
Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk zikir pagi dan zikir sorenya itu berlindung kepada pendengki. Wa min syarri hasidin idza hasada, dan dari keburukan orang yang hasid, orang yang dengki, jika dia hasad atau dengki. Ini secara jumhur ulama menyebutkan hasad adalah berharap hilangnya nikmat Allah pada orang lain. Ya, nikmat ini bisa berupa harta, jabatan atau kedudukan, bisa berupa ilmu atau yang lainnya. Ya, yang jelas ada orang mendapatkan nikmat, hati kita tidak senang Pak dengan itu, maka itu penyakit dengki. Ya, di dalam hati kita berarti ada sebuah penyakit yang harus dihilangkan. Ya, dan hasad ini Bapak Ibu hadirin itu biasanya mengenai kepada yang satu profesi. Yang satu profesi. Yang bakul pisang goreng biasanya hasadnya dengan bakul pisang, ya, bakul pisang. Oh, laris sana, sini nggak laris, kurang ajar, bagaimana caranya biar enggak laris, ya. Yang jualan sayur biasanya hasadnya dengan yang jualan sayur, begitu. Biasanya satu profesi. Guru dengan guru, murid dengan murid, ustadz dengan ustadz. Biar adil Pak, tak sebut semua, ya. Ya, pejabat dengan pejabat, ya. Oh, naik pangkat terus, saya nggak naik gitu Pak. Bisa jadi begitu. Ya, maka ini Pak, ini adalah sebuah naluri. Ya. Dan setiap orang bisa jadi merasakan. Bahkan anak-anak kecil itu Pak, itu sudah mulai merasakan. Ya, hasad itu kalau ada anak kecil santri misalkan begitu, yang satu dipanggil, yang satu tidak dipanggil Pak, itu dia nanti merasa cemburu. Ya, merasa cemburu. Oh, dia dipanggil terus, ini tidak pernah diajak kemana-mana, begitu biasanya. Nah, itu hasad atau dengki. Kemudian ada 4 sifat manusia ketika hasad, ya. Ada hasad. Yang pertama hasad yang tercela, yaitu ingin menghilangkan nikmat, ya, yang ada pada orang lain. Yang kedua hasad tetapi tidak ada konsekuensi menghilangkan nikmat, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Ya, berarti hanya ada di dalam hati Pak. Saya merasa tidak senang tapi di batin tok. Ya. Sebagian ulama seperti Hasan Al-Basri itu berpandangan bahwa ini tidak berdosa. Ya, tidak berdosa. Tetapi ini menyiksa Pak. Ya, kalau ada satu benih kebencian kita di dalam hati kita kepada saudara kita, itu akan menyiksa. Ya, menyiksa siapa? Menyiksa orang yang hasad tadi, orang yang dengki tadi. Yang ketiga, hasad dan tidak menginginkan nikmat orang lain hilang. Ya, jika urusan dunia, maka ini menjadi sesuatu yang sesuatu yang tidak manfaat, ya. Sebagaimana para penduduk ketika zaman Qarun itu mengatakan, ya laitalana mislama utiya Qarun, moga-moga sekiranya kita mempunyai nikmat sebagaimana yang telah diberikan Qarun dan lain sebagainya. Kalau urusan dunia itu tidak banyak memberikan manfaat. Tapi kalau urusan akhirat, maka ini yang disebut dengan ghibthah. Apa Pak? Ghibthah. Ya, namanya ghibthah. Ya, ini sudah kita bahas kemarin, kita bahas secara cepat, ya. Kemudian kita boleh hasad kepada 2 orang, modal 2 orang. Yang pertama orang yang diberikan karunia oleh Allah berupa harta yang lumayan banyak, ya. Dan dia infakkan harta tadi, kadang pagi hari, kadang sore hari, malam, siang, dan seterusnya. Di mana ada kebutuhan, di mana ada umat Islam yang membutuhkan, dia sedekahkan. Di mana ada peluang infak, sedekah, wakaf, dan lain sebagainya, dia manfaatkan untuk itu. Ya, maka kita boleh cemburu, boleh iri dengan orang yang seperti itu. Dan orang yang diberikan oleh Allah berupa ilmu Al-Quran, dia baca setiap malam, pagi, sore hari, dan seterusnya. Ada waktu khusus untuk membaca, tidak hanya waktu luang. Kapan kamu membaca Qur'annya? Ketika kosong, misalkan. Berarti Al-Quran dijadikan waktu sampingan. Ya, tapi kita harus memiliki waktu khusus Pak untuk Al-Quran. Ya, habis subuh misalkan, atau menjelang subuh. Ya, waktu khusus untuk membaca Al-Quran. Ini 2 orang yang boleh kita hasati. Orang yang punya harta, dia infakkan. Orang yang diberi Al-Quran, dia baca. Kemudian yang keempat, ini yang paling bagus, yaitu jika didapati ada rasa hasad di dalam hati kita, yang kemudian kita berusaha mengubah.
naluri hasad dengki kita kepada saudara kita ubah dengan rasa cinta, Pak. Ya, sudah berusaha ya untuk mengubah, ada upaya untuk mengubah rasa dengki tadi menjadi cinta. Ya, entah dengan silaturahim, entah dengan memberikan hadiah dan lain sebagainya. Ya, ini bagus ya, dan ini menjadi bentuk keempat. Ini adalah tingkatan yang paling tinggi di dalam iman, yaitu mengubah rasa dengki menjadi cinta. Ya, ini kemarin sudah kita bahas dan selesai sampai situ. Kemudian wala tanajasu, jangan melakukan najis. Ya, kemarin sudah. Wala tabaghadu, jangan saling membenci, yaitu jangan sampai membuat datangnya sebab-sebab kebencian dari orang lain. Ya, jangan mendatangkan sebab kebencian. Ya, membenci tidak boleh, mendatangkan sebab juga tidak boleh. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Ya, yang satu ada orang datang masuk, kita lihat orang itu, ada orang itu, kita langsung mata kita menuju ke sana, Pak. Ya, membelakangi. Datang itu, kita membelakangi gini. Wala tadabbaru, ini dilarang. Jangan saling membelakangi, memboikot, termasuk mendiamkan. Ya, ketemu orang diam, itu diajak senyum tidak senyum, Pak. Ya, ini kemungkinan sarafnya rusak. Ya, diajak senyum tapi tidak senyum. Ya, ketemu assalamualaikum itu kan, disalimi, kemudian senyumi, itu kan ibadah, Pak. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Senyum itu ringan ada, Pak? Iya, ada yang berat, Pak, ya. Tapi ringan sebenarnya, Pak. Tinggal dua saraf kita tarik ini. Gitu. Jangan satu, Pak, kalau satu jelek. Gitu ya. Dua-duanya ditarik. Ya. Itu membuat orang yang benci jadi suka sama kita, yang tadinya kita benci sama orang tadi, kita juga ikut jadi suka. Ya, caranya begitu. Ini manajemen senyuman ini, Pak, ya. Judulnya. Ya, senyumin aja itu, Pak, itu. Ada orang tidak pernah senyum, datang senyum di depannya, assalamualaikum, Pak, gitu. Walaupun dia tidak senyum tidak apa-apa. Ya, kita tidak boleh suudzon. Ya, bisa jadi memang tipe orangnya begitu, ya, tidak mudah senyum, tapi dia bahagia. Ya, dan kita boleh dan kita tidak halal untuk mendiamkan seorang muslim, seorang beriman lebih dari 3 hari 3 malam. Ya, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasi layalin yaltaqiyan. Tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 hari 3 malam. Ya, lebih dari 3 malam itu tidak boleh. Datang malam ini diam, besok datang lagi diam, besok datang lagi diam. Hari keempatnya itu sudah diharamkan. Ya, sudah diharamkan, tidak boleh diam. Sapa. Ya, yang terbaik ketika bertemu, yang mengucapkan salam dulu apa yang menjawab salam? Ya, yang pertama kali mengucapkan salam itu yang terbaik, Pak. Ya, assalamualaikum gitu. Ini sudah ya kemarin ya, ini review kemarin. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Dan jangan menjual di atas jualan saudaranya. Ada yang membeli suatu barang pada penjual pertama dengan harga 100.000. Lalu ada penjual kedua yang datang dan menawarkan lagi dan mengatakan saya bisa beli dengan barang yang sama hanya 70.000. Ini tidak boleh. Ya, ini namanya menjual di atas jualan saudaranya. Termasuk melamar seorang perempuan yang sedang proses dilamar oleh saudara yang lain, ya, oleh saudaranya. Ya, ada itu seorang perempuan dilamar gitu kan. Oh, waduh, telat aku datang juga. Ya, nggak boleh itu, Pak. Ya, harusnya diselesaikan dulu. Ya, diselesaikan dulu urusannya. Ya apa enggak itu, dan kita tidak boleh jadi provokator. Ya. Kamu tahu enggak dia itu yang kemarin datang itu? Nah, ini provokator namanya itu, Pak. Ya, provokator. Ya, maka itu juga tidak diperbolehkan. Indah sekali, Pak, Islam itu, Pak, mengajak ya dalam kebaikan. Ya. Dan Islam itu, Pak, itu tidak ada perintah untuk memutus, itu tidak ada. Perintahnya untuk menyambung.
Ya, di mana-mana tidak ada itu, dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi itu tidak ada perintah untuk memutus saudara-saudara kita ahlul kiblat, ahlus shalah, ya, tidak ada. Kita diperintahkan untuk menyambung. Wala la yatlimuhu, dan tidak boleh mendolimi, wala yakhdhuluhu, tidak boleh membiarkan atau ditelantarkan melihat saudaranya didolimi, maka kita tidak boleh diam. Unsur akhauka dzaliman wa madluman, tolong saudaramu yang zalim, yang berbuat zalim maupun yang didolimi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami bisa menolong yang terdolimi, lalu bagaimana yang mendolimi itu ditolong, begitu kan? Kata Rasulullah, yang zalim juga butuh ditolong supaya dia tidak menjadi orang yang zalim. Ya. Wala yakdzibuhu, dan tidak boleh mendustai. Ya. Orang beriman itu harusnya di antara kita itu tidak ada dusta. Ya, tidak ada dusta di antara ucapan maupun perbuatan. Wala yahqiruhu, merendahkan, mengambil kehormatan secara tidak hak. Ya, maka ini dilarang. Ya. Menghibah termasuk ghibah, ya, bukan hibah. Kalau hibah, ya, hibah itu diberi pemberian, barang pemberian. Barang hibah itu berarti barang pemberian cuma-cuma, ya, itu hibah, ya. Tapi kalau ghibah itu adalah pemberian dan pengambilan, Pak. Ya, kalau ghibah itu pemberian dan pengambilan. Pemberian apa? Pemberian pahala. Orang yang dighibah itu diberi pahala sama yang menghibah. Ya. Kemudian diambil dosanya oleh orang yang menghibah. Itu, Pak. Ini prinsip, jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut yang disebutkan dalam hadis Imam Muslim, at-tadruna mal muflis. Tahukah kalian orang yang bangkrut? Kata para sahabat, orang bangkrut itu orang yang, ya, mereka tidak memiliki dinar, dirham, pekerjaan tetap dan lain sebagainya. Kata Rasulullah, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa shaumin wa zakatin. Ya, dari umatku, kata Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang kemudian datang kepada Nabi dengan pahala sholat, dengan pahala puasa, pahala zakat, tetapi di saat yang sama waqad syatama hadza, ya, dia merendahkan, mencaci maki, menghina dan menyudutkan serta menghibah saudaranya. Ya, wasafaka hadza, wasafaka dama hadza, dia menghalalkan darahnya, ya, dan lain sebagainya. Ada 5 itu Rasulullah sebutkan di dalam hadis tadi, termasuk kedoliman yang lain. Ya, maka pada saat itu Rasulullah menyebutkan, ya, wa yu'ta hadza min amalihi wa hadza min amalihi, maka amalan-amalan kebaikan-kebaikan, pahala-pahala sholat tadi diberikan kepada orang-orang yang mereka zalimi ketika hidup di dunia. Ya, ini fa in faniyat hasanatuhu, jika ternyata amalannya sudah habis, Bapak Ibu hadirin, itu ukhida min khotoyahum, diambilkan dari kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang dia lakukan. Ya, maka ini yang kemudian kita khawatirkan. Kita sudah sholat berjamaah, kita sudah tilawatul Quran, kita sudah berbagai macam kegiatan-kegiatan dakwah masjid kita hidupkan, maka yang perlu kemudian kita jaga di antara seluruh tubuh ini itu adalah hati. Fa in sholaha sholahal jasadu kulluhu wa in fasadat fasada jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Jika hati ini baik, maka baik seluruh tubuhnya, tangannya baik, kakinya baik, pikirannya baik, ucapannya baik, nafasnya itu penuh dengan kebaikan. Jika hatinya buruk, maka nafasnya pun sudah nafas-nafas buruk, Pak. Ya, maka langkahnya menjadi buruk, pikiran buruk, semuanya menjadi buruk. Maka di antara tubuh-tubuh kita semua, organ-organ yang ada ini, yang paling berhak untuk kita jaga adalah hati. Ya. Ini yang kedua. Kemarin kalau tidak salah sampai situ, Pak, ya. Halo Bapak-bapak, masih ingat? Sudah lupa, ya. Ya. Yang ketiga adalah ikatan al-wala wal bara.
Wala itu loyalitas. Ya. Wal bara itu berlepas diri. Ya, ikatan al-wala wal bara dibangun di atas ikatan golongan atau sebuah kelompok. Ya, jadi al-wala loyalitasnya itu dibangun, Pak. Itu di atas golongan. Ya, baroknya pun dibangun di atas golongan. Ya. Ini yang kemudian menimbulkan banyak perpecahan. Sampai Allah mengatakan di dalam Ar-Rum 32, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan di antara mereka itu merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Oh, aku punya ini. Oh, aku punya ini. Oh, aku punya ini. Yang lain menyebutkan sama. Oh, aku juga punya ini. Ya, aku sudah malah begini begitu. Ya, ini maka menimbulkan perpecahan. Allah menyebutkan juga innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in innama amruhum ilallah tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolong-golongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu kepada mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang kemudian telah mereka perbuat. Ya, ini surah Al-An'am ayat 159. Ya, ini yang ketiga, yang terakhir, yang keempat. Yang keempat adalah ikhtilaf yang disuarakan oleh suatu kelompok. Mereka menyangka yang benar adalah kelompoknya sendiri, ya, dan menjelekkan kelompok lain. Ini poin yang keempat dan poin yang terakhir. Ya, poin keempat dan ini poin yang terakhir. Jadi ikhtilaf atau perbedaan pendapat yang terjadi di antara umat Islam yang disuarakan oleh suatu kelompok, itu mereka menyangka yang benar adalah kelompoknya sendiri, ya, dan menjelekkan kelompok lain. Ya, kalau sudah merasa benar dengan argumen, berbagai macam argumentasi yang ada dengan kelompoknya begitu, dan dia sudah betul-betul ini benar begitu, dan dia menutup sebelah matanya untuk melihat hujah, ya, di antara umat Islam yang lainnya, maka pada saat yang sama seperti ini, Pak, maka dia akan merendahkan dan akan merasa yang paling baik dan paling benar. Ya, maka ini harus dihindari. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, inna syaitona, kata Nabi SAW, sesungguhnya syaitan qad ayyisa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Ya, sesungguhnya setan itu telah berputus asa untuk disembah kaum muslimin ahlu sholat yang sholat di jazirah Arab. Walakin fit tahrish bainahum, akan tetapi dia, setan itu belum putus asa, Pak, ya, untuk memecah belah di antara mereka. Hadis ini hadis riwayat Imam Muslim. Ya, tahrish. Ya, jadi setan di Jaziratul Arab itu sudah putus asa. Jadi orang-orang yang sudah menjadi muslim di sana, kemudian mereka sholat, mereka sujud, mereka rukuk menghadap Ka'bah begitu, setan sudah berputus asa kepada umat Islam yang seperti itu. Ya, putus asa. Mereka nggak bakalan kemudian sholat menyembah setan lagi sebagaimana dulu sebelum Nabi SAW. Ya, mereka sudah putus asa. Tetapi mereka tidak, ya, mereka tidak diam dan mereka tidak putus asa di dalam apa? Di dalam hal yaitu at-tahrish. Ya, memecah belah di antara mereka, yaitu umat Islam. Apa itu tahrish? Apa itu tahrish, Pak? Ma huwa tahrish? Apa itu tahrish? Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan at-tahrish adalah al-ighra. At-tahrish al-ighra. Ya, tahrish atau memecah belah adalah al-ighra. Ighra itu apa? Manas-manasi, Pak. Manas-manasi tahu, Pak? Ya. Apa? Ngompori, ya, ngompori. Jenengan punya gule tadi mau maghrib belum habis. Nah, biar ndak sayup itu panas-panasi, Pak, ya.
dikompori gulingnya. Dan habis dikompori tidak boleh disentuh itu Pak. Ya, gulingnya kalau disentuh lagi besok tetap basi. Ya, itu gulai Pak ya, tapi beda dengan ini. Ya, manas-manasi al-ighra. Ya, manas-manasi. Kan kadang ada yang jadi kompor Pak. Ya, jadi kompor. Jadi kompor itu fungsinya banyak ya. Selain untuk menanak nasi, selain untuk goreng tempe begitu, ternyata bisa ngompori orang. Ya, al-ighra kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, at-tahrish al-ighra, yaitu manas-manasi. Ya, wal makna annahu yajtahidu fi ifsadi ma bainahum min at-tawasil li yaqa'a at-tabaghut. Ya, manas-manasi. Dan artinya adalah setan itu berusaha yajtahidu fi ifsadi, berusaha sekuatnya untuk merusak hubungan antara kaum muslimin sehingga mereka saling at-tabaghut, yaitu saling membenci. Ya, tadi sudah kita sebutkan ada larangan hadis untuk saling membenci. Nah, ini disebutkan al-ighra itu adalah bagian daripada tipu daya setan. Ya, tipu daya setan. Makanya pernah di dalam sebuah hadis ya, Abu Bakar As-Siddiq itu pernah dihina, dicaci dan dimaki oleh salah seorang di Arab pada waktu itu. Kemudian pada saat itu Rasulullah berada di sampingnya Abu Bakar As-Siddiq. Dan ketika Abu Bakar As-Siddiq dicaci dan dimaki begitu Pak, itu Rasulullah tersenyum itu Pak, ya tabassam. Rasulullah guyu mesem gitu. Gitu kan. Tapi ternyata lama-kelamaan si Abu Bakar As-Siddiq ini Pak itu tidak kuat. Ya, karena dipanas-panasi, diunek-unek, dihina dan dimaki dan lain sebagainya, tidak kuat ya. Akhirnya dia yuraddu, dia berusaha untuk istilahnya membantah setiap hinaan, cacian, tuduhan yang kemudian dia tuduhkan kepada Abu Bakar tadi Pak. Itu Abu Bakar As-Siddiq berusaha untuk membantah itu. Tapi pada saat yang sama Rasulullah kemudian berdiri. Ya, berdiri kemudian dia pergi. Ya, Rasulullah kemudian pergi. Akhirnya Abu Bakar heran begitu kan. Kemudian ditemui oleh Abu Bakar As-Siddiq dan dikatakan, ya Rasulullah, kenapa ketika engkau melihat aku dihina, kamu tersenyum, duduk di sampingku dan kamu tersenyum. Tetapi ketika kemudian aku mulai membalas, ya, membalas cacian, makian dan lain sebagainya, kamu malah berdiri dan kamu meninggalkanku. Apa kata Nabi SAW? Di saat kamu dicaci dan dimaki, di sampingmu itu ada malaikat yang kemudian malaikat tadi itu mengerot, ya, mengerot itu membantah semua tuduhan yang cacian, makian yang kemudian dituduhkan kepada kamu. Tetapi di saat kemudian kamu sudah mulai mulai membalas tuduhan, cacian, makian tadi, ya, maka malaikat tadi pergi Pak. Yang datang siapa? Yang datang setan. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, maka ketika setan datang, saya tidak senang kalau ketika saya duduk di samping saya itu ada setan. Makanya saya pergi begitu. Oh, setannya manas-manas itu Pak, terus gitu Pak. Iya, ini rahasianya begitu. Ya, rahasianya begitu. Jadi senang itu setan. Jadi nanti kalau sudah kita sholatnya masih bersama, ya, kiblatnya masih sama, bacaannya sama, tetapi di saat yang sama ada rasa benci kepada seorang muslim Pak, seorang yang beriman, maka pada saat itu Pak, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menurunkan maghfirahnya, ya, menurunkan ampunannya. Nanti kita bahas ya. Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah taala menjelaskan maknahu ayyisa ayyabudahu ahlu jaziratil Arab walakinnahu sa'a fit tahrish bainahum bil khusumat wasyahna wal hurub wal fitan wa nahwiha. Ya, ketika menjelaskan tentang at-tahrish itu adalah maknanya setan telah putus asa, ya, disembah penduduk jazirah Arab atau seorang muslim, akan tetapi dia tetap berusaha memecah belah kaum muslimin dengan permusuhan, ya, dengan permusuhan bil khusumat, ya, kemudian wasyahna, kemudian kebencian, wal hurub, ya, peperangan, wal fitan, fitnah-fitnah ditebarkan,
wa nahwiha dan semisalnya. Dan biasanya Pak ini muncul itu Pak di kalangan umat Islam itu muncul dari sesuatu yang sifatnya khilafiyah. Ya, sifatnya khilafiyah. Setan itu memunculkan permusuhan biasanya itu dari hal yang kemudian sifatnya khilafiyah. Yang di situ para ulama memberikan toleransi untuk berbeda. Contohnya apa? Kunut subuh. Ya, contohnya kunut subuh itu Pak. Kunut subuh ada yang tidak pakai kunut, ada yang pakai kunut. Tapi akhir-akhir ini sudah tidak banyak terjadi Pak kunut subuh, karena memang sudah sangat jarang sekali yang sholat subuh. Kalau zaman dulu waktu saya kecil itu Pak, ada yang kunut, ada yang tidak kunut begitu, rame banget itu Pak. Ya. Kamu sholat di mana? Sholat sana, tidak kunut tidak sah sholat, gitu kan. Kamu sholat di mana? Sholat di sana. Oh itu bid'ah, kamu pakai kunut. Rasulullah tidak pakai kunut. Gitu. Begitu Pak. Zaman saya ketika waktu masih banyak yang sholat subuh. Sekarang itu tidak ada Pak. Bukan karena ilmunya sudah tidak sampai, tetapi karena memang jarang yang sholat subuh. Ya, mereka asik nongkrong malam ya di kafe, di angkringan, di kopi itu kan. Sampai kemudian nanti pulang jam 3 dengar adzan sholat subuh itu, wah pas ngantuk-ngantuknya itu Pak. Ya, nanti bangun jam 8 sholat duha sekalian jamak subuh. Ya. Iya, generasi kita itu Pak. Iya. Juga di dalam masalah bismillah dalam Al-Fatihah. Ini sering jadi sebuah permasalahan. Ya, Imam Malik itu tidak pakai bismillah, tetapi mereka tetap yusalluna ala aimmatil Madinah. Tetapi para ulama-ulama ya mereka menyebutkan pada waktu itu Imam Malik baca Al-Fatihah itu tidak pakai bismillah, baik jahr maupun sir. Ya, tetapi untuk menjaga kesatuan dan keutuhan kaum muslimin pada waktu itu Pak, itu mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, yang bermadzhab Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan lain sebagainya, tetap sholat di belakang a'immah Madinah, imam-imam Madinah, padahal mereka tidak menggunakan basmalah. Itu saking pentingnya dan kesadaran mereka persatuan umat Islam. Ya. Yang paling khawatir itu ketika umat Islam itu sudah satu, jadi satu kesatuan, walaupun warnanya berbeda, walaupun organisasinya berbeda, walaupun jenis baju yang mereka pakai berbeda Pak, tetapi ketika hati mereka sudah terpaut satu dengan yang lain. Ketika ada saudara yang pakai baju merah, nggak ada yang pakai baju merah ya, ada saudara yang pakai baju putih atau baju coklat, ya, kemudian mereka tersakiti dan terdolimi Pak, kita ikut merasakan, maka itu yang kemudian dikhawatirkan oleh setan. Ya, tapi kalau kemudian kok ada yang tersakiti saudara kita dari baju coklat misalkan atau baju apa begitu, kemudian kok kita santai gitu kan, oh itu bukan masalah kami itu Pak, itu sudah jadi muskilah, jadi masalah, ya, jadi masalah. Ya, hari ini yang paling banyak sekarang adalah masalah perayaan Maulid Nabi. Ya, perayaan Maulid Nabi. Jenengan coba cek Pak. Ya, permasalahan Maulid Nabi ini sejak zaman kapan? Ya, dan komentar-komentar para ulama muncul pertama kali itu sejak zaman kapan? Ya, perayaan Maulid Nabi ini, komentar-komentar mereka. Ini masalah klasik Pak, yang setiap tahun itu selalu ada. Ketika umat Islam tahun ini sudah bagus semua, sudah akrab semua, sudah baik semua gitu kan, oh dihembuskan itu setan itu Pak, setan dari golongan jin dan dari golongan manusia. Ya, melalui apa? Melalui hal-hal yang sifatnya khilafiyah. Di Facebook ya, saya itu sering mendapatkan ceramah ya dari para asatidzah yang kita muliakan, dan kita juga sering mendapatkan beberapa tulisan-tulisan yang hampir tulisan itu tidak berimbang antara yang membolehkan dan yang melarang. Ya, yang saya dapatkan, tidak tahu dulu di Facebook saya kenapa saya dapatnya itu yang seringnya melarang begitu. Saya ingin menampilkan di sini beberapa komentar para ulama tentang Maulid Nabi yang mereka itu
minimal membolehkan, ya, biar berimbang. Setuju tidak ini Bapak-bapak? Kok diam semua dan sedih kayaknya? Iya. Maulid Nabi itu apa sih? Maulid itu apa sih Pak? Hari? Ya, hari kelahiran itu namanya maulid. Kalau maulud, kalau maulid itu nabinya. Kalau maulid zamannya, yaitu waktunya. Ya, ketika Nabi SAW ya lahir, ya itu pun sudah dikabarkan oleh Allah Pak, diabadikan di dalam Al-Quran. Nanti akan datang seorang Nabi ismuhu Ahmad gitu kan. Orang zaman-zaman dahulu itu senang Pak, nanti akan datang dan mereka diharapkan betul. Ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, ya itu disambut oleh orang-orang Madinah pada waktu itu, orang-orang Ansor, ya pada waktu itu dengan sebuah nasyid yang kita kenal, Tola'al Badru Alaina. Ya, itu saking bahagianya mereka, saking senangnya mereka disambut dengan berbagai macam sambutan. Yang menjadi pertanyaan, kenapa setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, kemudian para sahabat tidak ada yang melakukan seperti itu? Ya, kalau dijawab karena memang mereka itu di hati-hati mereka itu sudah ada Rasulullah SAW. Ya, di hati mereka Pak, Rasulullah itu pernah hidup bareng sama para sahabat. Ya, ketika sahabat ini kemudian dekat dengan Rasulullah, mereka itu sudah ada di sini. Rasulullah itu sudah dekat sekali Pak. Ya, sudah dekat di hati para sahabat. Ketika Rasulullah itu dekat dengan para sahabat, sahabat itu dekat, ya, maka dia akan melahirkan generasi berikutnya yaitu tabiin yang dekat sama, ya, dekat juga, masih dekat. Tapi lama kelamaan Rasulullah SAW itu hampir ya terlupakan dan tidak ada, bahkan lahirnya saja lupa tanggal berapa. Rasulullah lahir tanggal berapa? Yang tahu dapat hadiah. Iya, kadang sampai lupa itu Pak lahirnya Rasulullah. Iya, wafatnya tanggal berapa? Istrinya berapa? Anaknya berapa? Yang meninggal siapa saja? Kita tidak hafal itu Pak. Ya, tetapi kita mengaku cinta sama Rasulullah SAW. Padahal orang yang cinta itu dia akan berusaha untuk mengetahui, ya, untuk mengetahui. Ya, maka maulid itu artinya apa namanya? Waktu, ya, waktu untuk kemudian terjadinya kelahiran Nabi SAW. Saya kutipkan sedikit qaul ulama yang sering saya sebutkan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jawa Timur itu Pak ya. Iya. Wa ta'zimul maulidi wa takhadhuhu musiman qad yaf'alu ba'dun nasi wa yakunu lahu fihi ajrun 'azimun li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapannya Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa. Ya, bahwa ini adalah hal yang khilafiyah, Pak. Ya, masalah khilafiyah. Mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad dan menjadikannya sebagai perayaan terkadang dilakukan sebagian orang, maka ia mendapat balasan pahala yang besar karena kebaikan niatnya dan mengagungkannya kepada Rasulullah. Satu lagi ucapannya Ibnu Hajar Al-Asqalani, aslu amlin maulid bid'atun lam tungqalu an ahadin minas salafis salih minal qurunis salas. Asal peringatan maulid adalah bid'ah. Ini Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tetapi ini kalau dipotong begini, kita tidak fair namanya. Harus diteruskan. Ya. Tidak ada satupun nukilan dari generasi salafus soleh, dari 3 generasi sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mengerjakannya. Ini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Barang siapa melakukan kebaikan di dalamnya dan menjauhi kesalahan-kesalahan, maka ia telah melakukan bid'ah yang baik. Ini perkataannya siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi ketika ada
peringatan seperti itu diisi dengan sesuatu konsumen-konsumen yang baik, Pak, maka dia akan mendapatkan pahala. Ibnu Hajar ingin mengatakan seperti itu. Tetapi tidak dipungkiri kadang juga ada acara seperti ini, maulid seperti ini diisi dengan sesuatu yang mengandung unsur-unsur bid'ah. Ya, maksudnya begitu. Jadi kalau diisi dengan kebaikan-kebaikan maka tidak masalah, la ba'sa. Ya, maksudnya begitu, Pak. Ini kaitan dengan maulid Nabi, saya singgung karena hari ini sering dipakai begitu kan. Pertanyaan, Pak, terakhir ini karena waktunya sudah habis. Kenapa setan begitu getol ingin memecah belah umat Islam? Yang bisa jawab angkat tangan. Saya tidak akan ngasih hadiah. Ya, jawabannya ternyata di sini, Pak. Hadis riwayat Muslim. Tuftahu abwabul jannati fi kulli isnaini wa khamis. Qala Ma'marun, dibuka pintu-pintu surga itu di hari Senin dan Kamis. Qala Ma'mar wa qala ghairu Suhail. Ma'mar berkata dan selain daripada Suhail mengatakan wa tu'radul a'malu fi kulli isnaini wa khamis. Amal itu ya, itu dilaporkan oleh Nabi, ya, dilaporkan amalan-amalan itu pada hari Senin dan Kamis. Fayaghfirullahu azza wa jalla likulli abdin la yusyriku bihi syai'an. Di saat yang sama hari Senin dan Kamis, Pak, itu Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni setiap hambanya. Ya, la yusyriku bihi syai'an, syaratnya dia tidak menyekutukan Allah. Illal mutasyahanain, kecuali al mutasyahanaini. Allah berfirman kepada malaikatnya, duruhuma hatta yastaliha, tinggalkan keduanya untuk diampuni sampai keduanya berdamai. Pertanyaan kita, al mutasyahinaini itu apa? Al mutasyahin itu dua orang ahli tauhid yang saling bermusuhan, tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Sholatnya sama, kiblatnya sama, tata caranya sama, imannya sama, rukun imannya sama, ya, tetapi mereka saling bermusuhan. Di hari Senin dan Kamis itu dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya itu di situ, Pak. Orang tidak nyembah saya tidak apa-apa. Setan ingin mengatakan begitu. Kamu tidak usah nyembah saya tidak apa-apa. Yang penting kamu bermusuhan, Allah sudah tidak akan mengampuni kamu sampai kemudian kamu berdamai. Halo, bapak-bapak kelihatan sedih semua ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini terakhir ya di kajian tentang iftirak, ikhtilaf dan lain sebagainya. Insyaallah kita buka kembali nanti kajian di pekan berikutnya dengan tema dan tema yang berbeda. Demikian yang dapat saya sampaikan di malam hari ini. Semoga Allah memberikan ampunan kepada kita semua. Allah satukan hati kita dan Allah berikan kita keberkahan setiap hembusan nafas yang kemudian kita hembuskan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.